Ada sukacita pagi ini, saudara? Ada. Amin. Puji nama Tuhan. Ada yang hadir pagi ini? Ada hadir. Puji nama Tuhan. Senang kembali bisa bersama dengan saudara. Hari Minggu adalah hari yang selalu kita nantikan untuk datang dalam rumah Tuhan. Walaupun agak sedikit hektik, mungkin bingung karena jalurnya dirubah. Jadi diputar arah jarum jam, kita agak sedikit bingung. Dan saya menyadari sekali kebingungan saudara. Tapi saya mengucap syukur karena saudara tetap setia datang dalam rumah Tuhan. Halo, sudah diberkati Tuhan? Yes, dan selamat datang di bulan April. Kita masuk pada bulan yang keempat dari tahun 2016. Satu trimester kita sudah lewati dan satu trimester Januari sampai dengan Maret kita sudah belajar mengenai the message of hope atau pesan pengharapan. Sebagai ulangan saja, ringkasan buat saudara, kita sudah membahas mengenai the message of hope. Kita harus menjadi orang-orang yang membawa pesan pengharapan itu ke dalam dunia ini. Dan sebelum kita menyampaikan pesan pengharapan dan juga kita menghidupi kehidupan kita sebagai pesan buat dunia ini, sebagai pengharapan buat dunia ini, maka kita terlebih dahulu tentu saja yang mesti punya pengharapan. Dan pengharapan kita hanya ada di dalam kebenarannya, firman Tuhan, Yesus Kristus sendiri. Dan kalau kita ada di dalam Dia, kita punya pengharapan, kita punya kepastian akan masa depan kita, hidup kita udah jelas. Kita nggak melangkah kemana-mana, kita nggak jalan kemana-mana, kita nggak lagi udar-ider kemana-mana, tapi kita sedang berjalan melangkah kepada tujuannya Tuhan, dan tujuan Tuhan itu selalu yang terbaik dan yang paling benar buat kita. Dan trimester kedua ini kita akan sama-sama belajar mengenai the message of truth, atau pesan kebenaran yang harus kita hidupi, yang harus kita dapati terlebih dahulu, kita hidupi dan setelah itu baru kita bisa mengirimkan pesan itu kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita, di mana aja kita ada. Dalam keluarga kita, dalam sekolah, kuliah, di tempat pekerjaan, di kampus, di kantor, di gereja, di mana aja kita ada, saudara. Pesan itu harus terasa. Kehidupan yang benar itu mesti kerasa seperti apa. Dan oleh sebab itu saya mau kita mulai dengan Roma pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Atau ayatnya yang ke-6 saja, saudara. Saya mau kita membacanya ayat yang ke-5, maksud saya. Roma pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Tadi pagi saya baca sampai dengan ayat yang ke-15, tapi saya mau kita baca pagi ini cuma sampai dengan ayat yang ke-5 saja. Kalau saudara baca sampai dengan ayat yang ke-15, itu merupakan ayat-ayat yang kita pakai sepanjang tahun ini untuk the messenger. Ya, karena pokok utama tema kita adalah the messenger. Sebagai membangun kehidupan kita sebagai the messenger, orang yang membawa pesan. Dan termasuk nanti di sana ada pesan iman, di sana ada pesan keselamatan, dan juga termasuk pagi ini yang akan kita bahas adalah pesan kebenaran. Nah, mari kita buka Roma pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Sudah ketemu? Katakan amin. Saudara siap untuk firman Tuhan? Yang siap katakan yes. Oke, saudara-saudara, keinginan hatiku kata Paulus dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Oleh sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah, nggak tunduk pada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup olehnya. Mari saudara kita akan bahas ayat-ayat ini dan saya mau saudara catat nanti kalau ada kata-kata atau mungkin insight yang saudara dapatkan. Saya berharap saudara bisa catat ini karena saya pastikan 10 menit, 15 menit setelah saudara selesai ibadah ini saudara pasti lupa dengan khotbahnya. Jadi saya mau supaya kita catat dengan baik. Kalau saudara punya memori yang kuat, saya mengucap syukur buat memori yang kuat saudara, tapi percayalah itu nggak akan bertahan sampai 1 minggu. Tapi kita coba catat dan kita coba renungkan. Saudara punya gadget saudara, tolong dibuka juga. Karena ini penting sekali buat kita. Ini yang menjadi dasar buat kita untuk 3 bulan ke depan, kita akan mempelajari bersama-sama mengenai kebenaran. Apa sih yang disebut dengan kebenaran? Sekarang ini kebenaran seolah-olah udah dibulak-balik dan akhirnya kita nggak ngerti betul ini benar apa salah. Karena kebenaran sudah berubah menjadi kebenaran bukan yang absolut benar, tetapi jadi relatif karena ada alternatif yang lain. Ya, kalau menurut saya berdiri dengan cara tegak seperti ini adalah kebenaran, mungkin buat saudara enggak juga. Saya begini aja udah berdiri. Enggak relatif, artinya relatif, enggak absolut kebenarannya. Kalau saya boleh tanya kepada saudara, kira-kira
menurut saudara, mimbar ini ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan dari mimbar utama ini? Menurut saudara? Mimbar ini ada di sebelah kiri apa di sebelah kanan mimbar ini? Bingung kan saudara? Dan kita semua bingung. Siapa yang bilang kiri angkat tangan? Siapa yang bilang kanan angkat tangan? Siapa yang gak ngerti bahasa Indonesia angkat tangan? Oke, terima kasih. Ada yang bilang kiri karena memang di hadapan saudara ini adanya di sebelah kiri. Tapi kalau di hadapan saya dari sini, dia adanya di sebelah kanan dari mimbar ini. Betul apa enggak saudara? Jadi yang mana yang benar? Kiri apa kanan? Anak-anak pinter nih. Kanan kalau menurut pastor pasti kanan. Tapi kalau menurut kami itu di kiri. Nah jadi relatif. Benar apa enggak? Kiri benar, kanan benar. Tergantung dari mana lihatnya. Nah kebenaran tuh jadi seperti itu sekarang seolah-olah gitu loh saudara. Jadi tergantung siapa yang bilang. Tergantung siapa yang ngomong. Tergantung dilihatnya dari sisi yang mana. Dan kebenaran di dalam dunia ini udah terus menerus dibolak-balik. Sampai akhirnya kita sendiri bingung saudara. Saya tadi pagi juga sempat sampaikan. Dulu dari kecil saya disuruh minum susu sapi sama mama. Dan memang dibeliin susu sapi basah, susu sapi kering. Pokoknya apa aja dengan berbagai macam merek. Pokoknya minum susu setiap pagi. Sampai hari ini saya masih minum susu. Sampai hari ini kalau sudah gak percaya tanya isi saya. Pagi-pagi saya masih minum susu. Subuh-subuh bahkan jam 4 kadang saya udah minum susu. Makan telur. Karena diajarin sama Yohanes Sunardi. Dan saya ikutin. Dan memang betul jadi fit. Sudah jadi memang kuat. Tapi ternyata katanya sekarang ada dokter yang bilang. Cuman anak sapi yang minum susu sapi. Jadi kalau kamu minum susu sapi, ya kamu anak sapi. Ya kamu mesti minum susu emakmu. Artinya bukan gitu maksud saya. Jangan salah mikir saudara. Artinya kamu minum susu mama kamu dong. Masa kamu minum susu emaknya sapi? Nah, sudah ngerti maksudnya? Jadi memang kan ada yang kayak begitu ya sekarang ya. Jadi katanya gak boleh minum susu, gak boleh minum segala macam. Akhirnya kita jadi bingung. Lah saya dari kecil minum susu sapi, jadinya kayak begini. Sampai dokter bingung waktu cabut gigi saya, gak kecabut-cabut. Ini kalsiumnya kebanyakan pak katanya. Sampai dicabut, itu akarnya gak kecabut. Jadinya akhirnya dijahit aja gitu sudah sampai hari ini. Nah artinya gini saudara, kita di dalam keadaan yang bingung karena begitu banyak informasi yang masuk yang menyerbu kita. Khususnya sekarang itu dari sosial media. Dari TV, dari koran. Sekarang yang mana yang benar? Semua seolah-olah diacak-acak, dibulak-balik saudara. Dan ini kenyataan yang sedang terjadi dalam dunia kita. Makanya kenapa kita harus menjadi the messenger of truth. Kita harus menjadi orang-orang yang menjadi pembawa pesan tentang kebenaran itu. Dan kebenaran satu-satunya yang absolut, yang gak bisa dibantah adalah Tuhan sendiri. Sudah yakin dengan itu? Apakah kita sepaham dengan itu? Saya berharap kita sepaham dengan itu. Karena cuma Tuhan satu-satunya. Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Nggak ada yang lain sebelum dia dan nggak ada yang lain setelah dia. Nggak ada lagi. Semuanya pokoknya ini dia nih yang nguasain. Jadi kalau yang awalnya aja udah dia. Berarti dia tahu segala sesuatu. Karena dia tahu juga sampai akhirnya. Jadi dia benar-benar tahu semuanya. Kalau dia tahu semuanya. Dan dia adalah Allah yang baik. Dan kita percaya dia Allah yang baik. Maka sebenarnya apa yang dia tetapkan. Semuanya pasti baik. Nggak mungkin nggak. Nah jadi pertanyaannya adalah apakah kita mau percaya bahwa dia baik? Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita mau tunduk kepada aturan-aturan yang ada. Yang adalah kebenaran itu sendiri dan kita mau lakukan. Tergantung bagaimana kita menjadikan dia Tuhan kita atau bukan. Kalau kita jadikan dia Tuhan kita, otomatis semua aturan Tuhan kita lakukan. Dan itu yang disebut dengan kebenaran. Nah makanya kenapa Paulus katakan begini. Bahwa doaku adalah supaya orang-orang Israel nih, orang-orang Yahudi ini diselamatkan. Kenapa? Walaupun katanya mereka ini udah begitu rajin, giat dalam kegiatan agama mereka. Mereka rajin luar biasa bayar perpuluhan. Mereka rajin luar biasa ikutan ibadah jam 9 pagi di tempat ini. Mereka rajin betul, kadang-kadang ibadah 1, 2, 3, 4 mereka ikut. Kadang-kadang di dalam ibadah live group mereka bisa sampai 1 minggu itu ikut live group manapun. Dan mereka rajin banget. Mereka doa puasa, mereka lakukan segala sesuatunya. Wah kayaknya nih rohani banget, agamawi banget. Dan mereka sudah lakukan dengan setia. Tapi mereka perlu didoain supaya selamat. Kenapa mereka nggak selamat? Kan itu yang menjadi pertanyaan, kenapa mereka nggak selamat saudara? Padahal mereka udah rajin kegiatan agama tadi katakan. Karena mereka nggak mengenal kebenaran Tuhan. Dan mereka hanya membangun kebenaran mereka sendiri. Nah saya mau bahas ini buat saudara pagi ini.
Saya berharap ini menjadi basic buat kita, menjadi fondasi buat kita untuk membahas pengajaran Yesus di 3 bulan ke depan. Sampai dengan bulan April, Mei, Juni. Kita akan bahas ini bersama-sama. Saudara siap sekali lagi? Mari siapkan sama-sama. Yang pertama, ada pelanggaran akan hukum Allah atau aturan-aturannya Allah. Itu yang pertama yang terjadi. Kenapa manusia walaupun beragama, kenapa manusia walaupun melakukan semua tindakan-tindakan liturgi agamawi kita, tetapi tetap kita belum diselamatkan. Itu menurut Paulus tadi ayatnya. Aku tetap berdoa buat saudara-saudaraku supaya mereka diselamatkan. Karena aku tahu bagaimana mereka giat, rajin ikut Tuhan. Tapi mereka nggak punya kebenaran. Tapi mereka membangun kebenaran mereka sendiri. Itu yang salah, membangun kebenaran sendiri. Bukan membangun hidupnya dalam kebenaran Allah, tapi membangun kebenarannya sendiri buat dirinya sendiri. Kalau dalam kitab Hakim-Hakim, saudara baca, Hakim-Hakim pasal yang terakhir, di situ di ayat yang terakhir dibilang gini, pada saat itu bangsa Israel nggak punya raja. Oleh sebab itu setiap orang melakukan apa yang dianggapnya benar. Mereka nggak peduli dengan hukum yang ada, tapi yang pasti kalau menurut saya ini benar, ya benar aja. Ngambil istri orang, ambil aja, menurut saya benar kok. Yang tadi, relatif. Relatif. Sekarang nih segala macam terjadi loh saudara. Yang aneh-aneh. Mencintai suami orang atau mencintai istri orang nggak jadi masalah. Yang penting nggak ketahuan. Nggak jadi masalah karena banyak juga yang udah lakukan itu gitu. Nggak jadi masalah. Sekarang sudah bisa bayangkan ya. Saya selalu mau nyindir terus nih. Kalau saudara naik motor dari Gang Aut turun ke GSJ Bethlehem terus langsung masuk ke GSJ Bethlehem terus langsung menyembah Tuhan begini. Menurut saudara itu benar gak? Dari Gang Aut turun naik motor, sambil nyanyi lagunya New Life yang baru. Terus masuk ke gereja, terus angkat tangan, menyembah Tuhan. Benar gak kira-kira? Yang suka bawa mobil, masuk Gang Aut. Belok kanan, itu ada perboden udah jelas tuh, masuk Gang Aut, belok kanan, Lagunya di dalamnya New Life. Lagunya lagi nyanyi, yang tadi tuh kita nyanyiin tuh. Terus wah menyembah Tuhan, terus turun, warung doyong naik ke atas. Dan begitu ada orang masuk dari sana diklasonin, minggir, gitu. Sambil menyembah Tuhan, kira-kira benar gak? Saya gak mau bosen nih. Pokoknya sampai GSJ Bethlehem nggak ada lagi yang melanggar peraturan lalu lintas. Aduh, celep. Kok nyakitin sih ngomongnya? Gini, karena itu ada pelanggaran hukum loh saudara. Tapi yang hebatnya gini. Kalau di Indonesia yang hebatnya, melanggar hukum, nggak dihukum. Selama punya duit. Bayar aja. Saya nggak mau bahas ke sana sih sebenarnya. Tapi sama loh. Datang ke gereja, ibadahnya jam 9 harusnya. Tapi puji Tuhan loh, yang jam 9 ini datangnya jam 8 udah nyampe tadi. Udah baris di depan. Tapi ini jam 9 datangnya. Masih ada aja yang santai datang jam setengah 10. Terus udah ya nggak pusing sama orang yang terganggu gitu. Pokoknya gimana gue aja, gue minggir, gom duduk. Santai gitu. Well, kenapa? Hak saya dong. Menurut saudara, kalau kita udah janjian jam 9, terus saudara kita datang jam setengah 10, kira-kira jam 9:15 gitu. Kira-kira siapa yang salah? Yang datang jam 9 apa yang datang terlambat? Menurut saudara kalau datang terlambat salah gak? Enggak, biasa aja. Enggak ada yang salah. Apanya yang salah sih? Enggak ada yang salah. Toh jam-jam gua. Hidup-hidup gua, kalau yang ngatur. Nah itu yang disebut relatif saudara. Jadi kebenaran itu jadi relatif. Terserah mau lihatnya dari mana. Coba renungin saudara. Berapa banyak di antara kita yang melanggar hukum Allah. Dan ternyata bukan hukum Allah, maksud saya hukum manusia aja. Udah dilanggar. Di gereja ini kita juga punya aturan-aturan. Tapi ya aturan-aturannya, saya kan pemimpin di gereja ini, jadi gak perlu pakai aturan. Nah banyak, polisi juga sama sudah di jalan. Kalau ada polisi di sini bertobat loh kalau polisinya seperti itu. Polisi melanggar aturan lalu lintas loh. Dan itu jelas polisi. Saya sempat satu kali mergokin polisi soalnya. Pas polisi lagi turun dari Gang Aut itu, jalan ke Pasar Bogor. Saya sengaja ke kiriin gitu. Jadi kayak main gitu tuh. Pak,
kenapa ini? Pak, sorry Pak, bukankah ini satu jalur? Terus dia pergi karena ngerasa salah. Tapi buat dia hukum adalah hukumnya sendiri, kebenaranku sendiri. Jadi kalau menurut saya nggak salah, ya nggak salah. Kalau menurut kamu salah, salah sendiri, kenapa salah? Buat saya nggak salah soalnya. Sudah ngerti maksud saya? Bagaimana kalau kehidupan sekarang dalam dunia ini semua hukum itu jadi relatif. Bayangkan kalau lampu merah, kita semua sepakat bahwa lampu merah itu stop. Dan sekarang bilang begini, lampu merah buat saya jalan terus. Kacau gak dunia ini saudara? Kalau nggak ada aturan, kacau gak dunia ini? Dan ternyata orang cenderungnya apa? Langgar peraturan. Dan jadi kebenaran itu jadi bingung sekarang. Kan saya pernah cerita sama saudara. Saya negor orang yang salah jalur. Lalu saya buka kaca, saya bilang salah jalur. Dia yang lebih galak daripada saya. Jadi lu mau apa katanya? Matanya melotot gitu. Kalau itu film cemen matanya gini, ngeng gitu. Betul, sudah melototnya minta ampun. Saya bilang, loh kok jadi gue yang salah ya? Sebenarnya siapa yang salah sih? Dan ada teman-teman juga, sekarang nih teman-teman kita juga ngalamin loh saudara. Kita ngalamin ya. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Orang utang lebih galak daripada yang ngasih utang. Saya pernah kerja di bank soalnya. Jadi waktu saya datang sama yang one prestasi dalam kreditnya, malah saya yang kayak ngemis gitu. Padahal saya punya duit kok banknya. Saya yang kayak ngemis. Maaf om, tante. Mau apa? Om, OD yang kemarin belum ditutup om. Overdraft maksudnya yang kemarin belum ditutup om. Ya jadi minus, jadi gak enak nih saya laporan saya jadi merah nih. Tolongin saya dong om. Aneh gak? Jadi yang benar siapa? Sekarang di Indonesia, ini saya gak mau ngomong itu sih. Sebenarnya di Indonesia ini sekarang semuanya bisa diatur. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Makanya kita jadi bingung. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Karena semuanya seolah-olah nih peraturan-peraturan bisa dilanggar. Peraturan dibuat untuk sudah yang bikin, ya sudah yang bilang sendiri. Kalau nggak ada aturan, nggak ada yang dilanggar soalnya. Jadi lebih baik nggak ada aturan karena nggak ada yang dilanggar. Sudah bayangkan nggak? Kan kalau di rumah nih nggak ada aturan, buka baju, lempar set, anduk alungin ya set, nggak usah karena bodoh amat rumah-rumah gue. Kalau yang ribut, habis pakai sepatu, set dilempar sana, bukan sekali sepatu, set. Saya bisa bayangkan di rumahnya kayak apa. Saya mau pastikan itu nggak selamat. Neraka itu rumah. Yang pasti bawa kaos kaki, yang bawa acai itu pasti. Dengar saya, perhatikan saya. Pelanggaran akan hukum Allah itu dimulai dari kitab Kejadian. Kita tahu betul bahwa Adam dan Hawa, waktu itu Arif Dede yang udah khotbahkan di sini dengan sangat bagus dan saudara mesti dengar YouTube-nya atau saudara mesti beli itu DVD-nya. Waktu itu diceritain mengenai Adam yang melanggar hukumnya Allah. Padahal Allah udah bilang jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat ini. Karena pada saat kamu makan, maka kamu akan menjadi mati. Akan mati, otomatis mati. Tapi kenyataan kan mereka gak mati dan kita tahu ceritanya. Dan pada saat itu Hawa, dia dibingungkan. Saudara dengerin, ini cara kerja iblis sekarang ini. Membingungkan orang, sehingga orang gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mereka gak ngerti, kita jadi gak ngerti mana yang benar, mana yang salah karena udah dibingungkan. Jadi akhirnya waktu perkataan itu masuk, dan akhirnya Hawa tertarik dan akhirnya dia makan. Bersama dengan Adam dia makan. Apa yang terjadi? Kejadian 3 ayat yang ke-7. Kalau saudara buka Alkitab saudara. Kejadian 3 ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka jadi ngerti. Mereka jadi tahu. Terbukalah mata mereka dan mereka tahu. Oh tadinya mereka gak tahu mereka telanjang. Tadinya gini maksudnya. Telanjang itu oke. Kok telanjang oke sih? Ya karena kita udah tahu. Tadinya kalau kita nggak tahu, kita semua duduk di sini telanjang. Betul saudara. Tapi begitu mereka makan buah pengetahuan baik, dan akhirnya mereka jadi tahu apa yang nggak benar. Jadi mereka tahu apa yang jahat, apa yang salah mereka jadi tahu. Tadinya nggak tahu. Karena memang nggak ada yang salah. Tadinya awalnya mereka cuma tahu kebenaran cuma satu. Tuhan adalah kebenaran. Dan mereka hidup bersama dengan Tuhan. Mereka hidup dengan gaya hidupnya Tuhan. Mereka hidup dengan gaya hidup sorga. Jadi gak ada yang namanya perzinahan. Gak ada yang namanya malu. Gak ada yang namanya ngebohong. Gak ada yang namanya korupsi. Gak ada yang namanya membunuh. Gak ada yang namanya nyakitin hati orang lain. Gak ada yang namanya ngomong tajam pedes dan akhirnya menyinggung orang. Gak ada. Gak ada yang negatif. Gak ada yang jelek. Semuanya baik. Tapi begitu mereka makan buah pengetahuan baik. Buah namanya juga buah pengetahuan baik dan jahat, tiba-tiba aja terbukalah mata mereka diekspos untuk sesuatu yang jahat. Wow, saya baru tahu nih kayak begini. Dan pada akhirnya manusia cenderung untuk hidup
di dalam pengetahuannya yang jahat. Kita udah bahas ini beberapa minggu yang lalu sebenarnya dalam live group kita. Ya kan? Uang itu nggak jahat. Who is the man behind the money? Siapa manusia di belakang uangnya itu yang bisa jadi jahat, itu bisa jadi benar. Sama, musik juga nggak ada yang jahat. Musik mau bagus, musik diciptakan semua oleh Tuhan. Tapi siapa yang main musik itu yang akan menentukan musik itu jadi musik yang benar apa musik yang nggak benar. Jadi saudara jangan bilang bahwa ini musik ini keras amat sih nih, musik rock itu nggak boleh ada di gereja. Siapa bilang? Semua musik ciptaan Tuhan. Kita mau ngedangdut di gereja aja nggak ada yang larang sebenarnya. Maksud saya nggak ada yang salah. Karena musik itu ciptaan Tuhan. Mau ngejazz di gereja, silahkan. Itu tergantung kesepakatan kita aja, kita maunya apa. Tapi siapa yang main di belakangnya itu yang menentukan. Nah, Martin maksudnya gitu sudah. Jadi segala sesuatu dalam dunia ini sebenarnya nggak ada yang baik, nggak ada yang jahat. Semua itu disediakan oleh Tuhan. Cuman waktu manusia terekspos kepada yang baik dan kepada yang jahat. Dan manusia cenderungnya adalah memilih yang jahat untuk kepuasan sendiri. Karena bukan untuk Tuhan lagi tapi untuk kepuasan diri sendiri. Maka pada saat itulah apa aja yang dalam tangan manusia diperhadapkan kepada dua kemungkinan. Kemungkinan untuk jadi baik, kemungkinan untuk jadi jahat. Pendidikan bisa jadi baik, pendidikan bisa jadi jahat. Keluarga bisa jadi baik, keluarga bisa jadi jahat. Punya anak bisa jadi baik, punya anak bisa jadi jahat. Punya istri bisa jadi baik, punya istri bisa jadi jahat. Tergantung siapa yang ada di belakangnya. Dan semua orang sudah terekspos kepada sesuatu yang baik dan kepada sesuatu yang jahat. Dan kecenderungan manusia adalah egois. Karena melanggar hukum Tuhan. Nggak mau lagi ngikutin apa yang Tuhan bilang. Saya mau ngikutin apa yang saya bilang. Karena saya adalah Tuhan. Bukan dia Tuhannya. Saya Tuhannya. Jadi cenderungnya ya ke sini. Cenderungnya kepada yang jahat. Sehingga dunia ini jadi semakin jahat. Karena walaupun aturan dibuat. Kecenderungannya adalah berontak terhadap aturan. Dan itu kenyataan. Saudara. Itu kenyataan. Makanya dimulai dari pelanggaran yang pertama di Taman Eden. Dan makanya kenapa dibilang dosa itu jadi keturunan. Dan terus menerus terjadi. Prinsipnya yang pertama ini adalah gini, sudah catat nih baik-baik. Apakah Tuhan menjadi raja atas hidup kita atau enggak? Kalau dia menjadi raja atas hidup kita, sampai kapanpun kita akan tetap walaupun diperhadapkan pada dua pilihan. Mau saya ngikutin yang benar apa ngikutin yang enggak benar. Walaupun kecenderungan maunya ke sini karena ini untung saya nih. Saya nikmat banget kalau ada di sini nih. Saya senang banget ada di sini. Nature saya dosa, nature saya ini ada di sini. Tapi saya mau pilih untuk ada di dalam pihak yang ini. Saya mau pilih kepada pihak kebenaran. Saya mau takluk kepada hukumnya Tuhan dan saya akan lakukan hukumnya Tuhan. Walaupun sakit, itu yang disebut salib. Saya pikul salib saya setiap hari karena saya mau ikut kebenaran. Bukan ngikutin keinginan daging saya. Saya mati terhadap keinginan daging saya, tapi saya hidup untuk Kristus, untuk kebenarannya. Dan ini yang disebut pilihan kita. Mau taat kepada Tuhan atau enggak? Siapa Tuhan dalam hidup saudara dan saya? Kalau dia menjadi Tuhan dan Raja, otomatis kita akan lakukan apa yang menjadi aturannya. Tunduk kepada apa yang menjadi aturannya. Nah, saya mau ajak saudara berpikir ini. Karena ini prinsipnya gini. Kebenaran akan jadi benar kalau kita sepakat dengan siapa yang membuat kebenaran itu. Kebenaran akan jadi kebenaran kalau kita sepakat dengan otoritas yang membuat kebenaran itu. Kita sepakat. Kalau saudara dari Tugu Kujang sekarang turun ke bawah, benar apa enggak? Terus saudara jalan terus langsung ke BTM, benar apa enggak? Kenapa benar? Oh enggak, minggu lalu enggak boleh. Sudah ngerti maksud saya? Minggu lalu enggak boleh loh. Minggu lalu yang dari BTM jalan masuk ke Surya Kencana sini dan turun ke Pasar Bogor sana. Tapi kalau sekarang, kok enggak boleh? Siapa yang bilang enggak boleh? Siapa yang bilang enggak boleh? Pemerintah yang bilang nggak boleh. Karena dia punya otoritasnya. Kita taat gak? Kita sepakat gak? Oh, ada yang nggak sepakat pasti. Saya baca kok di Twitternya. Ngomel-ngomel. Saya baca di Facebooknya ngomel-ngomel. Aduh, ini jadi macet, ini jadi begini, ini jadi begini. Tapi diikutin gak? Kalau nggak diikutin apa yang terjadi? Kita melanggar peraturan. Betul apa enggak saudara? Jadi aturan itu ada, dan kalau kita ikutin, kita jadi benar.
kalau kita nggak ikutin, kita jadi salah. Dan kita nggak bisa nawar aturan yang Tuhan bikin. Maka Allah menciptakan laki-laki dan wanita. Dan dipersatukannya lah mereka. Itu udah hukum, itu udah aturan. Satu laki-laki dan satu wanita. Apakah Allah menciptakan 7 bidadari buat Adam? Aturannya nggak ada. Aturannya nggak bisa ditawar. Satu laki-laki, satu wanita. Jadi karena orang kecenderungannya berontak sama Tuhan. Karena dari awal tuh berontak sama Tuhan. Jadi kecenderungannya tuh, aduh Tuhan nggak cukup satu. Tapi engkau udah bikin cuma satu. Mulai bikin aturan sendiri. Mulai bikin kebenaran sendiri. Nggak apa-apa. Maksimal 4 nggak apa-apa. Yang penting adil. Bikin aturan sendiri aja. Nggak apa-apa. Lebih dari satu nggak apa-apa. Yang penting adil. Kalau satu hari di sana 24 jam. Satu hari di sini 24 jam. Kalau di sana dikasih cepeceng. Di sini kasih cepeceng. Mesti sama dua-duanya, nggak boleh enggak. Bikin aturan sendiri. Kenapa? Karena nggak bisa ngikutin dan gagal ngikutin aturan yang paling absolut yang diberikan oleh Tuhan. Karena nggak mampu. Makanya kenapa ada hukum Taurat, balik lagi. Makanya kenapa hukum Taurat seolah-olah seperti dimusuhin. Orang nyumput-nyumput untuk melanggar hukum dan membuat aturannya sendiri. Makanya kenapa Paulus bilang orang membangun kebenarannya sendiri. Walaupun mereka ikut. Katanya mereka lakukan semua korban ini, korban itu. Mereka bayar perpuluhan mereka kerja buat Tuhan dan lain sebagainya. Tapi mereka sebenarnya nggak mengerti kebenaran Tuhan. Karena mereka membangun kebenaran mereka sendiri. Kenapa membangun kebenaran mereka sendiri? Yang pertama, karena mereka nggak mampu untuk ikutin apa yang dia mau. Dan yang kedua, karena saya punya Tuhan saya sendiri. Bukan Tuhan itu sebenarnya. Tuhan diri saya sendiri. Tapi masih mau beribadah kepada Tuhan. Karena ada kebutuhan untuk beribadah kepada yang lebih besar dari dia. Tapi sementara nggak mampu untuk bisa melakukan apa yang dia mau. Bikin aja aturan sendiri. Supaya pada saat saya melanggar aturan itu. Toh saya udah bikin aturan sendiri. Saya aman. Ikutin aja aturan ini. Nggak sepakat akhirnya dengan aturan Tuhan. Nggak sepakat dengan apa yang Tuhan mau. Kesepakatan itu penting, saudara. Kalau kita nggak sepakat dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan, kita jadi nggak benar. Kita nggak mungkin bisa benar memang. Jalan keluarnya gimana dong? Ada jalan keluar ya? Ntar saya kasih tahu sama saudara. Mau dengar gak? Mau dengar apa mau dengar banget? Ada jalan keluar sih. Tapi saya mau tuntasin ini dulu. Orang kecenderungannya ngelanggar dan bikin aturan sendiri supaya dia jadi nggak ngerasa bersalah karena punya aturan sendiri. Manusia nggak mampu melakukan hukum dan aturan yang Tuhan tetapkan. Makanya manusia membuat hukum dan aturan sendiri supaya nggak ngelanggar dan supaya damai sejahtera. Dia bikin aturannya sendiri. Aturan Tuhan yang udah ada standar, diturunin standarnya. Lama-lama nggak mampu juga di sini, turunin lagi, kompromiin, turunin lagi. Standarnya lama-lama diturunin. Makanya itu yang dibilang Roma 3 ayat yang ke-23. Kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas sih sebenarnya. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ada satu terjemahan lagi sebenarnya yang bilang begini, for all have sinned and fall short from the standard of God. Jadi jatuh banget dari standarnya Tuhan. Semua orang udah berbuat dosa karena melanggar hukum itu. Sehingga standar yang tadinya ada di sini diturunin jadi standar itu jauh banget. Itu bedanya langit dan bumi jadi saudara. Sehingga nggak bisa dibilang benar karena nggak sepakat dengan standarnya Tuhan.
Dari awalnya pernikahan laki-laki dan perempuan. Satu, monogami. Nggak pernah diajarin poligami. Pastor ingat loh, Salomo 1000 istrinya. Kok boleh sama Tuhan? Ini bukan masalah boleh nggak boleh sama Tuhan. Standarnya Tuhan tetap sama. Satu laki-laki, satu perempuan. Begitu Salomo melanggar itu, dia nurunin standar itu, lihat akhir hidupnya aja saudara. Daud punya istri 4 katanya. Kok boleh? Bahkan dia berkenan di hati Tuhan. Bukannya boleh, Daud udah turun dari standarnya Tuhan dengan istri 4. Abraham, bapak banyak bangsa. Istrinya juga banyak loh. Tapi dia bapak orang percaya. Wah, saudara mau punya 4, kalau pakai alasan itu silahkan. Silahkan. Tapi kita lihat hasilnya apa? Coba lihat ujungnya apa? Apakah Tuhan menghendaki Abraham ambil Hagar menjadi istrinya? Siapa yang mau? Siapa yang perintahkan? Istrinya sendiri, bukan Tuhan. Jadi Abraham lower down God's standard. Dia nurunin standarnya Tuhan. Akibatnya apa? Kaum Ismail sama kaum Ishak berantem terus sampai hari ini loh. Sampai hari ini loh. Dan yang jadi korban Kristen dan Islam. Keluar dari bapak yang sama, tapi lain ibu. Daud, apa yang terjadi waktu istrinya banyak? He's lowered down, dia sudah menurunkan standarnya Tuhan dari pernikahan itu. Akhirnya jadi perpecahan dalam kerajaan Israel. Selalu ada konsekuensi kalau kita turunin standar kebenaran hidup kita dari standar kebenaran Tuhan. Selalu ada konsekuensi. Kita mau pilih yang mana? Renungkan ini sebentar. Renungkan ini sebentar. Awalnya pernikahan itu laki-laki dan perempuan satu, monogami, bukan poligami. Awalnya itu standar Tuhan dan gak bisa dirubah standarnya Tuhan. Sekarang udah mulai dirubah. Bisa banyak, istri bisa banyak, suami bisa banyak. Tapi sekarang lebih, standarnya lebih turun lagi. Adam and Steve. Boleh. Boleh. Bukan saya yang bilang loh. Undang-undang di Amerika udah mensahkan, boleh. Dan di beberapa negara yang lain boleh. Sekarang Indonesia lagi rame. Sekarang Indonesia lagi rame. Tinggal nunggu waktu aja. Dan saya dengar dari teman-teman di luar sana, kalau gereja nggak punya faith statement, kalimat iman yang menyatakan bahwa pernikahan yang kami percaya adalah sesuai dengan Alkitab. Kalau dari awal undang-undangnya udah tulis itu, aman gerejanya. Tapi kalau gereja baru buka dan nggak punya undang-undang itu, mesti ikutin undang-undang federal yang ada atau undang-undang negara yang ada di Amerika. Sampai kalau ada laki-laki mau menikah dengan laki-laki di gereja tersebut, karena mereka beribadah kepada Tuhan. Cinta sama Yesus. Oh Yesus, aku cinta engkau. Cinta sama Yesus. Tapi kalau sampai pendetanya nggak mau menikahkan, pendetanya bisa masuk penjara. Karena udah ada undang-undangnya. Yang mana yang benar? Kebenaran di Amerika udah jadi kacau. Yang saya takut adalah terjadi di Indonesia dan ini terjadi di anak-anak kita sekarang. Kalau orang tua nggak punya nilai atau standar kebenarannya Tuhan, maka keluarga kita akan jatuh dalam standar kebenarannya Allah. Dan itu yang disebut, kalau udah jatuh di bawah, udah nggak bisa lagi diangkat naik ke atas. Dosa itu akan terus narik kita ke bawah dan nggak akan pernah bawa kita hidup ke dalam kebenaran Tuhan. Dan kebenaran Tuhan itu udah yang paling benar, saudara. Kalau saudara mau bahagia, minggu depan saudara nggak boleh lewatin khotbah minggu depan. Bahagia judulnya. Kalau saudara mau bahagia, ada standar yang Tuhan udah bikin. Ya sampai hidup dalam standar itulah. Dan kita usahakan hidup pada standar itu. Maka kalau kita hidup dalam standar itu, surga akan jadi dalam hidup kita. Di bumi seperti di surga, itu akan jadi kenyataan. Cuma yang jadi masalah begini, saudara. Yang jadi masalah gini, kita selalu kalah
bukan kita, tapi orang Kristen nih, ya, yang sebenarnya punya the message of truth, itu nggak sampai kepada standar itu. Kita selalu mengurangi standarnya. Sehingga akhirnya sekarang kebablasan, laki-laki bisa menikah dengan laki-laki. Perempuan bisa menikah dengan perempuan. Saya mencintai seperti Yesus mencintai gay. Dan kita harus gereja mencintai golongan gay. Tapi bukan mencintai dosanya. Tapi mencintai orangnya. Karena Tuhan mencintai manusianya. Makanya, saudara perhatikan nih. Kenapa sekarang gay udah terang-terangan? Kenapa sekarang lesbian udah terang-terangan? Dibuka di sosial media. Karena memang itu propaganda. Kenapa? Karena gini, kesepakatan. Kalau masyarakat udah sepakat, semua udah sepakat, it's okay, nggak jadi masalah. Dengar saudara, standar itu udah diturunin jauh tuh. Dan kita oke dengan standar ini sebagai standar kebenaran, oke, nggak jadi masalah, tinggal diundang-undangkan. Kalau udah jadi undang-undangnya, itu jadi the way of living kita. Itu jadi kehidupan kita sehari-hari, diatur oleh undang-undangnya. Nggak apa-apa. Dan saya paling takut nanti, laki-laki menikah dengan betina. Jangan main-main, itu bisa terjadi. Sudah ngerti maksud saya? Laki-laki menikah dengan kuda betina. Atau dengan anjing betina. Karena kalau anjing diperkosa, nggak ada hukumannya. Tuh anjing mati dibuang dikubur. Kalau memperkosa orang lain ada hukumannya, sekarang masih. Nanti kalau semua orang bilang kebenaran itu perkosa nggak jadi masalah, yang penting mau sama mau katanya. Perkosa sih nggak ada yang mau sama mau. Di salah satu negara, saya pernah baca, cuman saya lupa apa namanya, beberapa waktu yang lalu, itu tingkat kematian anjing banyak, saudara. Dan ternyata betul, anjing itu diperkosa sama tuannya. Di satu negara. Dan itu kejadian benar, saudara bisa googling aja, Google deh. Saya lupa nama negaranya. Dan banyak anjing mati di pinggir jalan. Kalau di Sumatera sih enak tuh, mati pinggir jalan langsung potong aja, langsung jadi saksang. Tapi ini mah dibuang-buang saudara, dan nggak karu-karuan gitu, jadi banyak anjing mati. Dan pemerintah bingung gitu, ada apa gitu. Tapi nggak bisa dibuktikan bahwa anjing itu mati karena diperkosa. Sudah bayangkan nggak? Kalau kebenaran itu udah turun dari standarnya, ini bumi jadi neraka loh. Nggak ada lagi surga di bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Udah nggak ada lagi hukum sorga. Yang ada hukum rimba. Siapa aja melakukan kebenaran menurut ukurannya sendiri. Tapi kita mengucap syukur bahwa kita nih punya Tuhan yang punya standar. Tapi standar Tuhan itu gak bikin kita susah, justru bikin kita senang. Justru bikin kita bahagia, justru bikin kita merdeka. Justru bikin kita kehidupannya semakin hari semakin jadi lebih baik. Dan bukannya jadi hancur, tapi jadi lebih baik dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang berikutnya. Makanya kenapa ayat tadi Roma pasal yang ketiga ayat 23 katakan, sebab manusia ini udah fall short of God's standard, atau fall short of God's glory. Itu udah betul-betul jatuh dari standarnya Tuhan. Tapi syukur, ayat yang ke-24 katakan apa? Syukur, ayat 24 tolong bukain. Bisa? Tolong dibukain. Ayat yang ke-24 katakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. Saudara gak terlalu excited dengan Yesus Kristus kayaknya nih. Penebusan karena Yesus Kristus. Mungkin terlalu berat apa yang saya ngomong. Kok perkosa binatang sih? Oke, yang enteng-enteng aja. Yang enteng-enteng aja. Saudara punya standar gak di rumah? Apa standar di rumah saudara? Saya ngucap syukur, gereja kita udah di mark sama banyak orang bahwa gereja kita nih, saya ambil satu contoh aja ya. Gereja yang jemaatnya tuh ngerti banget gak buang sampah sembarangan.
Itu betul terjadi, saya saksikan. Saudara udah pernah dengar mungkin beberapa. Jadi karena gereja kita kan dipakainya sama gereja lain juga ya. Ada yang gabungan-gabungan gereja di kota ini, jadi suka pinjam gereja kita, jadi ibadah di tempat ini. Pada hari-hari biasa, nggak hari Minggu. Nah, office boy kita, kan office boy kita muslim. Banyaknya muslim. Jadi mereka, kalau hari Minggu nih mereka suka bersihin tuh ya. Kalau mereka bilang gini, pokoknya kalau ada botol itu pasti bukan jemaat Bethlehem. Kalau botol minum ada di bawah. Bekas-bekas, apalagi bungkus bacang kalau ada di bawah situ, pasti bukan GSD Bethlehem tuh. Dia mereka udah tahu, saudara. Mereka udah tahu. Standar kita mereka udah tahu. Standar bersih kita mereka udah tahu. Di WC juga sama. Di WC juga sama. Kalau becek-becek pasti bukan jemaat Bethlehem. Sama. Nah jadi satu saat waktu kejadian habis kebaktian, karena ada gereja lain gitu pinjam gereja ini, kebaktian ramai gitu. Itu betul saudara. Itu ada bungkus bacang, bungkus siomay, bungkus segala macam. Bungkus permen. Itu aku ada di bawah. Berantakan banget. Mereka bingung. Dan mereka bersihin, waktu mereka bersihin, karena saya ada, terus saya keluar gitu, saya lihat, setelah pelajaran saya lihat gitu. Mereka langsung nyamperin saya, Pastor, ini bukan jemaat Bethlehem ya katanya. Maka dia mah nggak tahu mau jemaat Bethlehem, mau apa, mereka mah nggak tahu kan. Wah gereja ini, yang ibadah ini ya jemaat Bethlehem, tapi mereka bisa bilang gini, bukan jemaat Bethlehem ya. Terus saya tanya, emang kenapa? Berantakan Pastor. Saudara mesti beri tepuk tangan buat diri saudara sendiri loh. Karena saya mesti apresiasi saudara. Karena saudara punya standar kebersihannya. Nah coba sekarang kalau kita turunin standarnya, ini saya contoh yang paling gampang ya. Turunin coba standarnya. Kita nggak akan ngajar, kita nggak akan ngomong, kita terserahlah. Saudara mau begitu, situ juga nggak apa-apa. Silahkan, nggak apa-apa, saudara bebas. Toh hak asasi manusia kok. Ya silahkan bebas. Apalagi saudara brut gitu, terserah. Pokoknya saudara mau ngapain aja, terserah. Mau pipis di pojok situ, terserah. Turunin standarnya. Apa yang terjadi dengan gereja ini? Sama dengan hidup kita, kalau standar bohong itu kita pakai, bohong kecil, nggak apa-apa. Yang penting mendatangkan kebaikan. Bohongnya kecil, oke pakai standar, kecilin aja. Lama-lama tuh standar jadi turun tuh. Hati-hati loh saudara. Dan akhirnya kita jauh dari kebenaran Allah, walaupun kita ibadah tiap minggu duduk di tempat ini, rajin lagi. Tapi sebenarnya Paulus bilang, aku perlu berdoa buat mereka supaya mereka diselamatkan. Karena mereka nggak pakai standar Tuhan. Hati-hati saudara. Standar hidup kita kayak gimana? Standar kebenaran kita itu seperti apa? Balik lagi tadi pernikahan sejenis. Tetap saya bilang kita mesti doain, kita mesti rangkul, kita mesti terima. Oke, tapi bukan berarti kita terima kehidupannya, gaya hidupnya. Enggak. Kita terima orangnya. Makanya kita mesti menyebarkan standar yang benar, jangan dikompromiin standarnya gitu. Dan ada orang yang bilang pada akhirnya, kekristenan tuh melanggar hak asasi manusia. Makanya banyak gereja yang kompromi dan menerima, bukan cuma gay sebetulnya. Tapi orang-orang yang melakukan poligami, orang-orang yang berzina, orang-orang yang segala macam, masuk dalam gereja. Nggak apa-apa masuk dalam gerejanya, tapi disuruh pimpin pujian. Yang lebih repotnya lagi disuruh khotbah. Pertanyaan saya, standarnya apa? Tapi syukur kepada Yesus Kristus katanya karena penebusannya. Oh saya mengucap syukur, Yesus adalah kebenaran. Dia adalah penggenapan hukum Taurat, Roma 10 ayat yang keempat. Dia adalah penggenapan dari hukum Taurat. Kalau dulu Musa bilang, nggak ada aturan sama sekali, terus tiba-tiba Tuhan turunkan 10 hukum Taurat, itu jadi standarnya. Tapi manusia pada saat itu masih barbar, saudara. Zaman itu. Mereka masih belum tahu membedakan yang mana yang kiri, mana kanan. Nggak pernah tahu bisa bedakan itu. Mana yang jahat, mana yang nggak tahu ngebedakan. Pokoknya semuanya dilakukan sesuai dengan kehendaknya. Begitu ada hukum Taurat, saudara, dijagain. Hukum-hukumnya Allah nih. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan membuat patung atau apapun yang menyerupai itu dan sujud menyembah kepadanya. Hormati dan kuduskan hari Sabat. Hormatilah orang tuamu.
Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berkata dusta, jangan mengingini apa yang temanmu punya dan lain sebagainya. Itu ada 10 hukum Taurat ditaruh langsung di situ dan mereka langsung bilang ini standarnya. Dan waktu mereka mau lakukan, waduh beratnya luar biasa karena kebiasaan mereka adalah menyembah kepada Allah yang lain. Kebiasaan mereka mencuri rupanya. Dan itu menjadi habit yang begitu kuat. Sekarang begitu ada ini, kalau kamu gak lakukan itu, kamu langsung bersalah. Tapi kita mengucap syukur kepada Yesus Kristus bahwa dialah sumber kebenaran kita. Saudara mesti katakan amin buat ini. Kenapa? Karena yang Yesus lakukan adalah hukum Tauratnya ditaruh di dalam diri dia. Dan dia ngasih contoh bagaimana hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Yes, kalau kamu gak bisa lakukan hukum itu, kamu mati. Tapi pada saat kamu sekarang percaya kepadaku, kamu gak bisa lakukannya, aku yang mati. Kamu udah gak perlu mati, aku yang mati. Karena aku tanggung dosa-dosamu. Tapi engkau mesti tetap percaya kepadaku. Dan apa yang aku ajarkan, apa yang aku lakukan, ikuti, turuti, jadi muridku. Dan hidup di dalamnya. Walaupun engkau jatuh satu saat, mencuri lagi, kasih karuniaku cukup buat kamu. Bangkit berdiri, jangan terus-terusan ada di situ. Dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang berikutnya kita naik lagi dalam standar yang tadi rendah. Jadi naik pada standar yang lebih tinggi lagi. Dulu, saya pakai contoh yang paling gamblang ya. Dan agak sedikit ironi mungkin. Dulu kencing sembarangan. Nggak pusing. Makanya berarau hangser di ganggang itu tuh. Kalau saudara sempat ikut bebersih kota waktu itu sepanjang gang-gang yang ada di sana tuh hangser. Itu standarnya itu. Dan mereka gak bilang salah loh. Toh gak ada yang ngelarang. Toh gak ada tulisan dilarang kencing. Anjing gila kencing di sini. Gak ada tulisannya. Ya udah kencing aja di situ. Jadi mereka kencing di situ. Tapi waktu diajar. Coba tuh buka pikiran. Coba buka pikirannya. Kalau kamu kencing di situ yang pertama. Itu ngeganggu baunya. Apalagi kalau lu habis makan jengkol. Itu bau bener tuh di situ. Jadi lu ngeganggu orang lain. Jadi kenyamanan orang yang punya rumah di gang itu tuh keganggu. Karena kamu kencing sembarangan di situ. Oh, saya ngeganggu ya. Waktu dia ngerti, dia udah gak kencing lagi di situ. Dia kencing di jalan raya. Artinya udah gak di gang lagi, naik level ya. Kencingnya di jalan raya. Tapi begitu di jalan raya, kan dia bilang, malu atuh. Kelihatan ntar sama orang lain. Oh iya malu ya, jadi tahu malu. Jadi waktu terus diajar, makin lama dia makin naik standarnya. Sampai pada akhirnya dia nyari tempat bilik yang tersembunyi untuk bisa melepaskan haus dan dahaganya. Sudah ngerti maksud saya? Saudara bisa ngerti maksud saya? Saya ngomong dalam bahasa yang saya pikir ini paling gampang dimengerti buat saudara. Kalau dulu standar saudara laki-laki adalah pukul perempuan, pukul istri saudara, atau pukul anak saudara untuk menunjukkan bahwa saudara berkuasa, itu bukan standar Tuhan loh. Mungkin saudara bilang ini, hak gue dong, tangan-tangan gue, bini-bini gue, anak-anak gue. Oh terserah, tapi itu bukan standar Tuhan. Tapi kalau mau ikut standarnya Tuhan, laki-laki harus berfungsi di dalam rumah sebagai kepala, sebagai director di dalam rumah, sebagai seorang yang bisa mengasihi istrinya, bahkan mati buat istrinya dan buat anak-anaknya. Dia akan dihormati tanpa harus pakai kepalan tangan. Dia akan dihormati oleh anak dan istrinya. Tanpa harus ngomong banyak, tanpa harus ngomong keras. Kalau papa bilang itu salah, papa cuma lihat aja, kamu salah. Itu udah ngegeter langsung tuh anak. Udah gak usah lagi dipukulin. Orang kenapa mesti dipukulin? Supaya dia tahu rasa, supaya dia ngerasa. Wah, kalau kita punya wibawa ilahi, kebenaran dari Allah di dalam kita, orang lain udah ngerasain bahwa kalau mereka lakukan kesalahan di hadapan kita, mereka udah gak enak sendiri. Itu standarnya Tuhan. Lama-lama orang akan jadi terus belajar naik kelas, dan naik kelas. Saudara bersama dengan saya katakan yes. Apakah saudara mau hidup dalam standarnya Tuhan? Betul. Makanya kita mesti berubah. Kita gak bisa langsung standarnya 10 ikut di sana. Sempurna banget tuh. Nanti di sorga kayaknya. Tapi selama kita hidup dalam dunia ini, life is a journey. Perjalanan hidup kita setiap hari. Mari kita terus lakukan dengan setia. Akhirnya nanti lama-lama standar kita jadi naik. Orang yang biasanya ngangkat 10 kilo, dan 10 kilo dia udah capek,
Standarnya memang 10 kilo. Tapi bisa gak dia ngangkat 20 kilo? Bisa. Gimana caranya? Latihan, tambahin lagi. 11 kilo, 12 kilo, 13 kilo, sampai dengan 20 kilo. Pada akhirnya standarnya udah bukan 10 kilo lagi. Standarnya udah 20. Dan kita akan terus naik. Bukankah itu firman Tuhan yang katakan? Bahwa engkau akan bertumbuh dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Saya akan tutup dengan ayat ini. Buka 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Saya mulai dengan ayat yang ke-16. Saya akan tutup dengan ini. Kita mendasari 3 bulan ini dengan the message of truth. Ada standarnya Tuhan yang gak boleh kita lewatin. Yang harus kita taatin, yang harus kita arahkan hidup kita bisa sampai ke sana. Dan firman Tuhan bilang begini, tetapi Paulus katakan ini. Apabila hati seseorang, apa saudara? Come on. Tetapi, ayat yang ke-16 bro. 1, 2, 3. Tetapi, apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan. Stop, berbalik kepada Tuhan. Kepada aturan-aturannya Tuhan. Pada Tuhan yang adalah Raja, kepada Tuhan yang adalah Tuhan. Bukannya terus-terusan mau dirinya sendiri. Tapi berbalik kepada jalannya Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Maka selubung itu dibukakan dari dia. Hal-hal yang membuat dia gak ngerti, hal-hal yang membuat dia jadi bodoh, hal-hal yang membuat dia jadi, kok jadi hidupnya kayak begini. Itu dibukakan, oh rupanya saya salah kalau kencing di sini. Dibukakan tuh mulai itu. Iya saya gak ganggu orang kalau saya kencing sembarangan. Dibukakan tuh. Dan kalau itu udah dibukakan, diambil daripadanya, ayat yang berikutnya 18 baru bilang apa? Sebab Tuhan adalah roh, 17. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi lihat saudara, orang yang berbalik kepada Tuhan dan terus standar hidupnya diarahkan kepada Tuhan. Semakin hari semakin jadi, mau menjadi seperti Kristus setiap hari. Di situ ada kemerdekaan. Tapi kalau saudara cuma ikutin kebenaran saudara sendiri, kebenaran manusia, standar hidup manusia yang benar sesuai dengan manusia, yang adalah berbeda-beda standarnya, maka nggak ada kemerdekaan di situ, yang ada adalah terikat. Kalau engkau melakukan seks bebas, engkau nggak bebas, engkau lagi terjebak di dalamnya. Nggak ada yang amin. Justru waktu kita lakukan standar Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Justru pada saat kita lakukan standar kebenaran kita terbelenggu oleh kebenaran kita sendiri, kita terikat oleh kebenaran kita sendiri, dan kita nggak akan pernah bisa merdeka. Kalau saudara mau merdeka pagi ini, berbalik kepada Tuhan. Kalau hidup saudara mau merdeka, hidup saudara mau bebas dari sakit hati, kepahitan, kemarahan, sakit penyakit yang disebut saudara tidak diselamatkan sebetulnya. Kalau saudara mau diselamatkan dan saudara mau dimerdekakan, berbalik kepada Allah. Karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan ayat yang ke-18 saya tutup dengan ini. Coba lihat saudara, ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita apa saudara? Diubah. Standar yang tadinya ada di bawah dinaikin, diubah terus. Menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam apa saudara? Kemuliaan yang semakin besar. Tadinya kemuliaan cuma sedikit doang karena standar di sini. Tapi lama-lama kemuliaan jadi besar, kemuliaan jadi besar, kemuliaan jadi besar. Dan setiap orang yang lihat hidup saudara dan saya akan melihat Kristus ada di dalam kita. Karena kita serupa dan segambar dengan Kristus. Beri tepuk tangan sekali buat Tuhan kita. Allah kita adalah Allah yang benar. Yesus adalah Yesus Tuhan yang benar. Dan kalau kita mau berbalik kepada dia, berbalik kepada kebenarannya, berbalik kepada standarnya, maka dia akan angkat kita dari satu standar pada standar yang berikutnya. Hidup saudara akan naik kelas terus. Gak akan ada yang tinggal kelas dalam kehidupan kekristenan kita. Sudah mau naik kelas? Sudah mau hidup benar? Allah sudah siapkan jalan keluarnya. Yesus Kristus adalah jalan keluarnya. Tundukkan kepala saudara sebentar. Mari datang kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita akan selesai dengan ibadah ini, tapi saya gak mau saudara selesai, kita semua selesai tanpa ada komitmen. Selalu di akhir dari ibadah, saya selalu menawarkan saudara, apakah saudara mau berkomitmen untuk berbalik kepada Tuhan dan pakai kebenaran Tuhan, bukan pakai kebenaran diri sendiri, bukan pakai kebenaran manusia yang dalam dunia ini, bukan ikut-ikutan kebenaran yang dalam dunia ini juga, tapi ikut kebenarannya Tuhan. Bukan kemauan loh, bukan kemauan saya loh, bukan kemauan orang-orang di sekeliling saya, bukan. Tapi kemauannya Tuhan. Kalau kita mau ikut aja, maka Tuhan akan ubahkan kita menjadi the messenger of truth.
Karena hidup kita sendiri mencerminkan kebenaran. Siapa yang mau komitmen bersama dengan saya pagi ini? Yang pertama, kalau ada di antara saudara yang selama ini belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan pada pagi hari ini, dalam waktu yang singkat ini, setelah sudah dengar firman, iya ya benar ya, di dunia ini gak ada yang benar. Di dunia ini seolah-olah kebenaran itu jadi relatif, gak ada yang absolut. No, ada satu yang absolut, Tuhan sendiri yang menciptakan segala sesuatu. Yang menjadikan segala sesuatu, yang menjadi Raja Tuhan di atas segala sesuatu, penguasa di atas segala sesuatu, dia yang paling benar. Dan kalau dia udah tetapkan hukum-hukumnya, artinya hukum-hukum yang paling benar. Nah kalau kita mau tunduk aja kepada dia sebagai Tuhan, dan lakukan apa yang menjadi kebenarannya, maka hidup kita akan dimerdekakan. Hidup kita akan dibebaskan. Hidup kita akan disebut berbahagia dan penuh dengan damai sejahtera. Kalau saudara mau itu, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi, yang sebelumnya saudara belum pernah terima. Mungkin ada 1 atau 2 orang, karena kebanyakan di sini adalah orang Kristen lama, pasti udah terima Yesus. Tapi kalau saudara belum pernah, ini pertama kali saudara katakan, aku belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hidupku dan hatiku sebagai Tuhan, sebagai Raja. Hari ini aku mau itu. Kalau ada di antara saudara, saya pikir saya cukup clear. Kalau ada di antara saudara yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat yang pertama kali dalam hidup saudara, angkat kedua tangan saudara tinggi di hadapan Tuhan. Saya melihat ada beberapa tangan yang terangkat. Terima kasih. Saya melihat ada beberapa tangan yang terangkat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yes, terima kasih. Saya melihat di atas juga ada. Saya lihat di atas. Saya lihat tangan saudara. Terima kasih. Mari. Iya, saya lihat di tengah juga ada yang angkat tangan juga. Yes. Sudah tutup mata saudara, nggak usah lihat kiri kanan. Ini keputusan pribadi saudara dengan Tuhan. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Terima kasih. Baik, yang sudah angkat tangan, kita akan berdoa. Ikutin saya berdoa, singers akan bantu saya untuk berdoa supaya mereka nggak sendirian. Tuhan Yesus, yang angkat tangan saja. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini saya mendengar bahwa ada kebenaran yang absolut. Tuhan sendiri di dalam nama Yesus. Dan pagi ini saya mau ambil keputusan mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Yesus adalah kebenaran dalam hidup saya. Dan saya mau ikut apa yang Yesus ajarkan. Karena mulai hari ini sampai dengan seterusnya, Yesus adalah Tuhan saya, adalah Raja saya. Saya terima Engkau menjadi Tuhan dan Raja saya pada hari ini. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Beri tepuk tangan buat mereka yang menerima Yesus pada pagi hari ini. Saya mau